Perkenalkan, nama saya Nicholas Renaldo. Saya adalah dosen akuntansi, di mana prodi saya adalah S1 Akuntansi di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester 4, yaitu Intermediate Accounting dengan beban 3 SKS. Mata kuliah yang saya ajarkan ini adalah untuk kelas S1 Manajemen, di mana mereka mengikuti program Kampus Merdeka, yakni pertukaran pelajar antar program studi sesuai pedoman pendidikan Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberi manfaat bagi mahasiswa dalam memahami Intermediate Accounting dalam lingkup bisnis. Mata kuliah ini akan mengajarkan mahasiswa mengenai standar akuntansi, sistem informasi akuntansi, laporan keuangan, kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, kewajiban lancar dan tidak lancar, saham, investasi, dan pengakuan akun pada akuntansi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu: pertama, mahasiswa dan dosen mengampu membuat kontrak kuliah. Kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dan bentuk usaha dari perspektif hukum dan standar akuntansi. Ketiga, mahasiswa dapat memahami masing-masing subbagian dari mata kuliah yang diajarkan. Ujian tengah semester akan dilaksanakan pada pertemuan 8 dan ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan 16. Metode perkuliahan adalah focus group discussion dengan gabungan metode kuliah mimbar. Sebelum memasuki materi, marilah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk belajar pada hari ini. Berikutnya akan saya jelaskan materi tentang kewajiban lancar dan tidak lancar. Kita melanjutkan materi yang berikutnya. Kita membahas tentang utang ya. Jadi dalam kampus Merdeka kita ini, kita jurusan manajemen ya, tapi yang belajarnya akuntansi. Memang harus ada perubahan di sini mengikuti kurikulum Merdeka. Di sini yang kita lakukan adalah pertukaran mahasiswa antar prodi jadinya. Kalian yang prodi manajemen belajar tentang akuntansi. Nah, di topik kali ini kita akan membahas tentang utang. Kira-kira ada yang bisa jelaskan utang itu secara sederhana seperti apa? Silakan. Kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Yang kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Oke. Jadi kewajiban itu kalau di dalam neraca laporan keuangan terbagi dua ya, lancar sama yang jangka panjang. Lancar dan jangka panjang untuk membedakannya cukup satu cara: lebih dari setahun atau kurang dari setahun. Jika dia kurang atau sampai dengan 1 tahun, itu masuk kategori yang lancar. Kalau dia lebih dari setahun, masuk kategori jangka panjang. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Utang lancar ini mungkin agak kecil, saya bisa sedikit ya. Accounts payable. Accounts payable itu adalah utang-utang yang memang sifatnya di bawah 1 tahun. Utang yang di bawah setahun ini bisa berupa utang dagang. Tahu utang dagang? Tahu. Seperti apa utang dagang itu? Apa yang ditimbulkan akibat kegiatan perusahaan? Atas transaksi ya. Ya, transaksi. Misalnya kita penjual TV, penjual barang elektronik, kita menjual TV, kulkas dan lain-lainnya. Barang itu kan bukan punya kita. Kita kan hanya toko. Kita beli dari orang kan? Kita beli dari orang itu tentu kita biasanya tidak langsung bayar. Jadi kita berutang dulu. Itu dikatakan utang dagang.
Dan biasanya akan dibayar kalau barang itu sudah terjual, kita terima uang, baru kita bayar kepada supplier. Jangka waktu tempo biasanya berapa? 30 hari kan? Kalau yang buka toko biasanya 30 hari itu jangka waktu pembayarannya. Kalau di kita utang, di tempat mereka namanya piutang kan? Iya. Ingat waktu kita bahas piutang? N/30 itu? Iya. Nah, di situ dia. Kebalikannya ini dengan piutang, karena tergantung transaksi kita. Berikutnya ada yang namanya notes payable. Notes payable itu bisa dikatakan sebagai surat utang. Surat utang, kita mau menambah modal perusahaan nih, tapi sayangnya kita kekurangan uang. Caranya gimana? Kita terbitkan notes payable. Terbitin surat utang, ada orang mau beli, nanti kita menerima uang dong. Konsekuensinya adalah kita harus membayar bunga kepada mereka. Bunganya berapa? Itu yang nanti akan kita atur di dalam suatu surat perjanjian. Surat perjanjian itu namanya promise. Saya tuliskan biar tidak pusing ya. Waktu kalian dulu SMA atau SMK pernah dengar istilah promise? Tidak, Pak. Promise itu surat utang ya, surat yang menyatakan kalau kita memiliki utang terhadap seseorang. Di dalam surat utang promise itu tercantum apa? Yang jelas nama masing-masing ada ya. Berikutnya jumlah pinjaman dana. Tentu dong harus dijelaskan berapa yang kita pinjam. Kemudian bunga atau tarif atau rate. Bunganya berapa persen? Misalnya 5% per tahun. Ada apa lagi? Jangka waktu. Kita berhutang sebanyak 100 juta rupiah selama berapa tahun? Kalau 5 tahun, berarti tiap tahun harus bayar 20 juta kan beserta bunganya. Umumnya sih ini yang wajib harus dijelaskan. Kemudian syaratnya ya. Syarat pelunasannya seperti apa? Bisa dipahami untuk notes payable atau surat promise? Oke, lanjut. Berikutnya dividends payable. Dividen. Ada yang tahu dividen? Silakan. Keuntungan yang diterima oleh para investor untuk menanamkan modal. Ya, betul. Jadi investor kalau menanam modal di perusahaan, tentu dia mengharapkan imbal hasil kan? Yaitu dalam bentuk dividen salah satunya. Dividen itu dikatakan sebagai utang lancar karena ketika kita perusahaan sudah mengadakan RUPS, rapat umum pemegang saham, tidak langsung dibagikan biasanya kan? Biasanya sudah rapat kita umumkan dulu akan dibagikan dividen sebesar sekian rupiah per lembar pada tanggal 10 April misalnya. Jadi pada tanggal 10 April itu akan dibagikan. RUPS-nya misalnya hari ini ya. Nah, dia dikatakan utang lancar karena dia tidak mungkin lebih dari setahun. Kan tidak mungkin kita bilang membagikan dividen sebesar 50 rupiah per lembar, tapi kita baginya 2 tahun kemudian. Enggak ya, enggak seperti itu sistem kerja di perusahaan. Maka itu dikatakan sebagai utang lancar karena dia pasti akan dibayar dalam jangka waktu dekat. 6 bulan pun rasanya udah terlalu lama kalau untuk bagi dividen. Biasanya 2-3 bulan itu jangka waktu pembayarannya. Ada yang mau ditanyakan terkait dividen payable? Atau promise atau yang lain? Kalau enggak kita lanjut. Customer advance. Customer advance kalau di Indonesia kan artinya uang muka pelanggan. Contohnya, saya menjual barang. Barangnya belum ada sama saya, tapi si Faber pengen beli sama saya barang itu, kulkasnya nih. Harga kulkasnya misalnya 5 juta. Saya belum punya barang, tapi Faber udah bayar ke saya DP sebesar 3 juta. 3 juta itu saya belum boleh akui sebagai pendapatan. Kenapa?
Ayo, kenapa? Belum terjadi transaksi penjualan. Kalau transaksi sudah, tapi kalau transaksi penjualan memang belum. Jadi kalau di akuntansi cara mencatatnya, saya mencatat kas terlebih dahulu. Karena kas membuat. Kemudian uang muka pelanggan sebesar 3 juta. Inilah namanya customer advance atau uang muka pelanggan. Saya belum boleh mengakuinya sebagai pendapatan. 3 hari kemudian kulkasnya sudah nyampe nih. Saya serahkan ke Faber, Faber langsung lunasin 2 jutanya. Jadi saya menerima kas lagi kan sebesar 2 juta. Uang muka pelanggan ini kan ceritanya saya masih ngutang ke Faber ini. Benar nggak? Ya. Saya ngutang ke Faber 3 juta. Tapi karena sudah saya bawa kulkasnya, sudah saya antar ke rumahnya, uang muka pelanggan akan kita hapus. Caranya, kita debitkan transaksi uang muka pelanggan ini. Sebelumnya kan dia di kredit posisinya, kita pindahin ke debit. Otomatis debit 3 juta, kredit 3 juta habis kan? Jadi 0. Sekarang kita udah terima juga uang 2 juta. Barulah kita akui sebagai penjualan sebesar 5 juta. Bisa dipahami prosedurnya untuk customer advance ini? Atau uang muka pelanggan? Atau kalau bahasa sehari-harinya kita sebut DP, down payment. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian ada tax payable. Tax payable ini berarti utang pajak ya. Ya Pak. Kalau di materi yang saya kirim di Google Drive, itu tiap minggu saya update ya di sana. Itu sama tax payable-nya dibikin jadi 2, income tax payable dan sales tax payable. Ya mau dipisah mau digabung itu sebenarnya sama-sama utang pajak. Cuman kalau utang pajak yang sifatnya dari penjualan itu utang pajak yang sifatnya final kalau di Indonesia. Kalau yang income tax payable itu yang sifatnya non final. Itu nanti lebih dalamnya di materi akuntansi perpajakan. Di kurikulum Merdeka juga ada kan? Semester depan ini Ada Pak. akuntansi perpajakan ya. Udah belajar sampai mana itu? Sampai PPH satu. Baru sampai mau masuk PPH badan. Ah, Udah. PPh badan itu nanti masuk kategori income tax payable karena dia tidak langsung dibayar. Dia akan dibayar di bulan April paling lambat. Tapi di Desember harus dicatat dulu kan berapa kewajiban pajak yang harus kita bayar. Oke, bisa dipahami? Untuk tax payable. Kemudian ada employee related payable. Employee itu kan berarti sesuatu yang kaitan dengan karyawan. Ini pernah saya jelasin dulu waktu pertemuan paling awal ya. Masalah pengakuan pendapatan dan biaya. Match matching prinsipal di prinsip akuntansi. Kalau kita mau mengakui biaya harus di periode yang sama dengan penjualan. Yang saya bikin contoh supir truk punya gaji Januari tapi dibayar di Februari, masih ingat? Masih. Itulah namanya employee related payable. Kita mencatat utang gajinya dulu di Januari, meskipun gajinya dibayar di Februari. Jadi ketika kita keluar uang di Februari, itu bukan untuk bayar beban gaji, tapi utang gaji Januari. Salah satu contoh employee related-nya itu utang gaji. Yang lain ada tunjangan pensiun, itu juga. Kemudian kewajiban imbalan pasca kerja, kalau misalnya ada karyawan yang berhenti, itu kan harus bayar pesangon untuk PHK ya. Itu juga masuk kategori employee related payable. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Oke. Berikutnya kita masuk di materi ini sudah cukup jelas sebenarnya ya. Ada contoh-contohnya juga. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa kita lanjut melalui WA. Berikutnya utang jangka panjang. Tadi kan di slide kita lihat ada 3 lingkaran ya, yang ini lancar dan jangka panjang itu yang membentuk kewajiban di perusahaan.
Lancar sudah kita bahas, kita sekarang masuk ke jangka panjang. Nah, di sini ada obligasi, ada pinjaman jangka panjang dan leasing jangka panjang. Obligasi nanti kita bahas lebih dalam lagi, ada di bawah. Kemudian kalau pinjaman jangka panjang, ya intinya lebih dari setahun pembayarannya. Misal utang bank untuk kredit modal kerja, utang bank untuk kredit investasi. Kalau utang leasing, kita leasing untuk beli mobil operasional perusahaan, atau leasing untuk membeli alat berat, itu masuk kategori yang ini. Cuman biasanya itu ada dipecah kalau kita buat laporan keuangan. Misal total utangnya adalah 500 juta. 500 juta ini kan akan dibayar misalnya 3 tahun atau 5 tahun lah ya, biar gampang itu. Berarti kan di tahun 2024, ini 2023 ya kejadiannya. Di tahun 2024 kewajiban harus dibayar 100 juta ya. Karena setiap tahun kita harus bayar 100 juta rupiah. Berarti di 2024 kita bayar 100 juta yang harusnya kita bayar. 2025 678 kita bayar 400 juta kan yang menjadi kewajiban kita. Sampai sini paham? Kita berutang di 2023 500 juta, maka di neraca 2023 ya saya bilangnya ya. Kewajiban jangka pendek kita munculkan utang bank sebesar 100 juta. Sisanya 400 juta masuk kewajiban jangka panjang. Ada yang tahu kenapa? Karena sudah dalam waktu kurun 1 tahun. Dalam waktu kurun setahun. Ya, cuman kalimatnya kurang lengkap. Ini kan kalau pinjaman kredit di bank pasti ya ada perjanjiannya seperti promes tadi lah kan, lengkap semuanya. Perjanjiannya utangnya berapa, cicilannya berapa, bunganya berapa, jangka waktu berapa. Kita udah tahu pasti di 2024 yang menjadi kewajiban kita untuk membayar adalah 100 juta. Maka di neraca 2023 kita catat ini sebagai utang jangka pendek atau utang lancar. Yang 2025 sampai 2028 sebesar 400 juta. Kita catatnya di kewajiban jangka panjang. Ini dipecah itu kalau di pelaporan. Tapi kan total tetap sama 500. Hanya saja pemecahannya dibedakan kalau di neraca. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Obligasi. Obligasi sebenarnya mirip juga dengan promes. Cuma promes itu biasanya diidentikan dengan yang jangka pendek. Obligasi itu untuk yang jangka panjang. Fungsinya sama. Ketika kita butuh dana, kita bisa terbitkan surat utang. Issuing bonds. Ini adalah bagaimana kita menerbitkan obligasi. Pertama kita tentukan dulu jumlahnya. Saya perusahaan bergerak di bidang pertambangan. Saya ada ketemu kawasan, di situ banyak emas. Seru ya kalau banyak emas ya. Gimana caranya supaya saya bisa dapatkan emas ini dalam waktu cepat? Tentu saya butuh alat lebih banyak kan, alat yang lebih baru, alat yang lebih canggih, alat yang lebih kuat untuk menggali kan. Butuh dana kan? Kebetulan dari pemegang saham perusahaan kami nggak cukup dananya. Sudah dia kita terbitin surat utang. Kita butuh 5M. Udah kita tentukan jangka waktu dan tingkat bunganya. Rupanya sudah ada nih yang mau klik surat utang saya sebesar 5 miliar. Kita sepakati berapa lama jangka waktunya sama tingkat bunganya berapa persen. Biasanya tingkat bunga obligasi itu di atas deposito bank. Kenapa? Karena kalau deposito bank itu kan risikonya lebih rendah. Saya punya uang 5 miliar, saya letak di deposito. Bunga sekitar 3% lah atau 4%. Saya nggak perlu ngapa-ngapain kan? Uang saya pasti aman akan kembali. Tapi kalau saya 5 miliar itu saya jadikan obligasi, apakah perusahaan pertambangan ini yakin bisa sukses? Ada risiko kan?
Resikonya kalau sempat ngadet bisnisnya atau rupanya yang dikatakan tumpukan itu adalah emas, pas digali rupanya nggak ada, rugi ya perusahaannya. Saya sebagai pembeli obligasi juga rugi. Makanya ada risiko. Dan risiko itu harus dicatat dalam prospektus. Prospektus itu mirip surat progres, ada juga pinjaman bunga bla bla blanya. Kemudian cantumkan resikonya apa? Resiko yang mungkin terjadi ketika dalam proses itu. Kalau misalnya kalian punya uang 5 miliar, kalian lebih pilih obligasi atau pilih deposito? Deposito ya, lebih aman kan? Tapi bunga kecil. Obligasi ini bisa 7-9%. Kalau mau dinego bisa sampai 12%. Kalau uangnya banyak. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi imbal hasil yang diharapkan. High risk, high return. Pernah dengar istilah itu? Ini salah satu contoh untuk menggambarkannya. Kemudian setelah membuat prospektus, kita pemasaran obligasi, kita pasarkan, kita umumkan. Kalau sudah ada yang beli, kita buat perjanjian obligasi. Perjanjian ini ya sama aja dengan yang promes tadi. Ada ketentuannya, jangka waktu, tingkat bunga dan lain-lainnya. Bisa dipahami cara penerbitan obligasi ini? Cara cetak jurnalnya seperti ini. Ketika kita menerbitkan obligasi dan rupanya sudah ada yang beli, berarti kan kita terima uang kan? Boleh di kas, boleh di bank, sebesar 5 miliar. Ini kreditnya apa? Utang obligasi sebesar 5 miliar. 1 tahun kemudian kita harus bayar kan? Misalnya 5 tahun. Berarti tahun depan kita harus bayar 1 miliar. Berarti utang obligasinya berkurang dong. Sebesar 1 miliar. Bunga obligasi kalau bagi kita itu beban kan, tapi bagi yang membeli obligasi kita itu pendapatan mereka kan. Mereka sebutnya kupon obligasi. Tahu kenapa disebut kupon? Dulu obligasi itu bentuknya seperti secari kertas seperti ini, ada bawahnya seperti ini. Tahu kupon undian yang campur-campur itu? Ada 10 misalnya, berarti 10 kali pembayaran. Ini kita cabut, ini kita tukar ke perusahaan ganti pakai uang. Makanya disebut kupon. Jadi ini hanya penamaan aja ya. Mau sebut kupon, mau sebut bunga itu sama, nggak apa-apa. Saya cuma cerita sejarahnya aja. Katakan bunganya 5% dari 1 miliar. 5% boleh nggak? 5 miliar, 550 juta dong. Dari perusahaan akan keluar kas atau bank sebesar 1 miliar 50 juta rupiah. Ini cara mencatat jurnal saat di awal penerbitan obligasi. Ini saat membayar obligasi tahun pertama. Terus suku bunganya di mana? Suku bunga itu ada yang tetap, ada yang fluktuatif. Kalau kita lihat di sini ada tingkat bunga atau interest rate. Dikatakan sini ada yang fix tetap, ada juga yang berubah atau fluktuatif. Jadi itu nanti tergantung kondisi keadaan pasar ya. Bisa dipahami terkait obligasi ini? Atau masih ada yang bingung? Bisa semua? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Bila ada pertanyaan, silakan diberikan pertanyaannya. Namun bila tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih dan selamat sore.